Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat. Dan insya Allah hari ini teman-teman semoga masih dalam lindungan Allah, masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat untuk bisa berpuasa ya hari ini ya. Ya, bagi yang berpuasa, saya ucapkan selamat menjalankan puasanya. Semoga diberikan kelancaran, tetap sehat, tetap stay at home ya. Hari ini, pagi ini, ya saya rekamannya pagi-pagi ini habis subuh. Jadi semoga teman-teman tidak ada yang ngantuk, walaupun mungkin melihat video saya ini sudah siang ya, tapi semoga dengan ini teman-teman bisa tetap semangat. Oke, baik. Hari ini saya akan mencoba membahas tentang strategi pelaksanaan pada pasien halusinasi. Ya, kalau kita review kembali bahwa di slide-slide sebelumnya, di materi-materi sebelumnya, teman-teman sudah banyak dipaparkan tentang keperawatan jiwa, mulai dari konsep teori, kemudian konsep penyakit, ya, gangguan-gangguan baik gangguan jiwa psikososial, gangguan jiwa, ya, gangguan jiwa yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita masuk ke ranah intervensi, ya. Untuk intervensi sendiri, kalau di jiwa itu kita mengenal ada salah satu jadi di jiwa itu untuk pelaksanaan intervensinya itu sudah terprotap dengan standar. Artinya ketika kita membahas tentang halusinasi, pada pasien-pasien halusinasi itu kan gangguannya hampir sama gitu ya, tanda dan gejala dan sebagainya. Kemudian HDR, kemudian DPD, isolasi sosial, paham, itu PK. Nah, di situ semuanya sudah ada protap penanganan pasien-pasien dengan gangguan tersebut. Nah, salah satu yang akan saya bahas hari ini adalah strategi pelaksanaan pada pasien halusinasi. Ya, di review kembali ya, pasien halusinasi itu pasien yang mengalami gangguan persepsi sensori, di mana pasien menangkap persepsi yang berbeda terhadap stimulus yang berasal dari luar ya. Bisa itu dalam bentuk penglihatan, kemudian pendengaran, penciuman, bahkan perabaan ya. Ada banyak jenis-jenis halusinasi. Ya, silakan teman-teman baca kembali teorinya. Nah, pada prinsipnya untuk pelaksanaan strategi pelaksanaan pasien halusinasi itu dilakukan protapnya itu sudah sama ya. Akan tetapi untuk penanganannya nanti disesuaikan dengan jenis halusinasi yang dialami oleh pasien. Oke, langsung saja ya. 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 Untuk strategi pelaksanaan halusinasi terdiri dari yang pertama adalah mengidentifikasi jenis halusinasi pasien. Ya. Kemudian mengidentifikasi isi, selanjutnya waktu halusinasi, frekuensi, situasi, respon, kemudian cara mengontrol, dan baru kemudian membimbing jadwal pasien. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Bagaimana mengidentifikasi jenis halusinasi? Ini kenapa dilakukan di awal agar tujuannya adalah agar perawat itu mudah untuk melakukan langkah selanjutnya sesuai dengan jenis halusinasi pasien. Misalnya kita harus bisa mengkaji dulu ya. Di SP halusinasi ini yang pertama setelah terbina hubungan saling percaya, kita coba menggali
informasi dari pasien dengan melakukan pengkajian, pendekatan ya pastinya, untuk mengetahui jenis ya halusinasi yang pasien alami. Misalnya halusinasi penglihatan, apa yang dia lihat ya, penglihatan atau pendengaran atau penciuman atau perabaan atau kinestesik dan sebagainya ya. Jadi ada 14 kan kalau nggak salah itu 14 jenis halusinasi. Nah, pasien itu mengalami halusinasi apa ya? Dan pernah itu ada seorang pasien yang mengalami 3 halusinasi sekaligus ya. Subhanallah gitu ya. Jadi itu gangguan yang sangat-sangat menyiksa dan kalau disebut di film Beautiful Mind itu neraka dunia gitu ya. Karena memang si pasien ini sudah mengalami kegagalan untuk membedakan mana rangsangan yang nyata, mana yang rangsangan yang tidak nyata. Ya. Penting sekali untuk mengetahui jenis halusinasinya sehingga kita akan lebih mudah mengarahkan intervensi selanjutnya pada pasien. Selanjutnya isi, ya, isi halusinasi. Misalnya seorang pasien mengalami halusinasi penglihatan. Nah, kita harus bisa mengkaji apa sebenarnya yang dia lihat, ya. Apakah itu berupa bayangan hitam atau biasanya kalau di rumah sakit itu banyak pasien yang mengatakan melihat bayangan hitam atau melihat sosok perempuan yang mirip dengan orang yang dia kenal dan sebagainya. Nah, kemudian jika memang itu halusinasi penglihatan, apakah juga ada halusinasi pendengaran? Ya, jadi bayangan yang dia lihat itu tidak hanya sekedar bayangan yang tidak bisa bicara, tapi ada juga yang mengajak ngobrol. Nah, berarti ini si pasien ini mengalami 2 halusinasi sekaligus, yaitu penglihatan dan pendengaran. Ya, biasanya kebanyakan memang 2 jenis halusinasi ini menjadi satu ya, di mana si pasien ini melihat dan kemudian dia mendengar ya. Nah, jika seperti itu kita bisa mengkaji lebih lanjut, apa isi halusinasinya. Apakah si bayangan itu mengatakan yang jelek-jelek tentang pasien, mengejek misalnya, atau membuli misalnya. Nah, dari isi halusinasi ini kita bisa mengarahkan bagaimana nanti terapi komunikasi selanjutnya ya, komunikasi terapeutik dengan cara SP nantinya. Kemudian identifikasi waktu halusinasi. Identifikasi waktu halusinasi sangat penting. Artinya ketika kita mengidentifikasi waktu, berarti kita bisa memperhatikan, misalnya pasien mengatakan dia sering mendengar halusinasinya ketika dia sendiri. Nah, berarti salah satu langkah untuk menanggulangi halusinasinya itu dengan cara tidak membiarkan pasien ini sering-sering sendiri ya, terutama pada saat jam-jam yang terjaga gitu ya, kecuali kalau sedang tidur gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian pasien mengaku setiap mau tidur halusinasinya itu datang. Nah, ini berarti membutuhkan terapi khusus ya untuk pasien tersebut. Bagaimana caranya dia bisa tidur dengan nyenyak tanpa diganggu oleh halusinasinya itu. Kemudian mengidentifikasi frekuensi halusinasi. Ya, frekuensi. Dalam sehari kita tanyakan ke pasien, berapa kali halusinasinya itu muncul? Apakah 3 kali, 2 kali, atau bahkan setiap saat? Nah, ini juga bisa diidentifikasi dengan cara menanyakan ke pasien. Ya, pastinya semua keterangan ini akan dapat kita peroleh manakala pasien itu sudah trust ya, sudah bisa membangun kepercayaan dengan kita. Selanjutnya mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi. Ya, terkadang ada beberapa pasien yang mengatakan misalnya tadi ketika dia sendiri atau ketika dia sedang banyak pikiran, nanti halusinasinya itu muncul, ya. Atau ketika dia merasa kesepian misalnya, nanti halusinasinya itu muncul. Nah, ini kondisi-kondisi yang harus ditanyakan ke pasien agar dengan keterangan tadi kita bisa lebih mudah membimbing pasien ya.
Misalnya ketika dia mengatakan situasinya seperti yang dia katakan, dia pusing atau kemudian banyak pikiran. Nah, bagaimana pada saat itu kita ajak ngobrol pasien, ya. Nah, harapannya dengan mengajak ngobrol pasien, kita bisa mengurangi situasi halusinasi yang dialami pasien. Selanjutnya, mengidentifikasi respon halusinasi. Nah, untuk mengetahui respon halusinasi, ini bisa kita kaitkan dengan fase-fase yang ada di halusinasi, ya. Teman-teman masih ingat ya, fase-fase yang ada di halusinasi, masih ingat? Yang pertama ada apa? Fase comforting. Ya, fase comforting, di mana pasien itu merasa nyaman. Apa ciri-cirinya ketika si pasien ini merasa nyaman dengan halusinasinya? Ya, biasanya dia tidak melawan. Dia kemudian ketika dia ditanya, biasanya dia tidak mengaku kalau ada halusinasi. Karena bagi dia halusinasinya itu seperti teman, ya, teman ngobrol, misalnya teman chatting. Ya, tidak artinya sebenarnya kita ketika mengidentifikasi respon halusinasi ini, kita sudah bisa menyimpulkan sebenarnya, ya, berada di fase mana si pasien ini. Beda lagi kalau fasenya conquering, ya, itu biasanya sudah mengontrol, ya, si halusinasinya itu sudah ada ancaman. Nah, ketika kita bisa menyimpulkan respon dari halusinasi yang dialami pasien ini, nah, itu berarti kita juga bisa mengelompokkan di mana fase halusinasi yang dialami oleh pasien. Berikutnya, melatih pasien bagaimana cara mengontrol halusinasi. Ya, cara mengontrol halusinasi ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Maksudnya di SP kali ini, teman-teman bisa mengarahkan pembuatan SP-nya dengan cara tadi, ya, mengontrol halusinasi. Ada beberapa langkah cara mengontrol halusinasi. Yang pertama, ya, dengan verbal, ya. Kemudian dengan non verbal, ya. Dan yang ketiga dengan aktivitas. Nah, nanti di dalamnya juga ada TAK. Verbal itu ada dengan cara mengusir atau menghardik, ya, menghardik halusinasi. Menghardik halusinasi, kemudian mengajak ngobrol orang lain, ya. Yang ketiga, masih ingat? Ya. Apalagi? Menghardik, mengajak ngobrol, dan melakukan aktivitas, ya. Ada yang nonverbal, ada yang mengontrol halusinasi dengan cara verbal, tadi menghardik, ya. Menghardik, untuk langkah-langkahnya itu teman-teman bisa lihat di matriks, ya, matriks keperawatan jiwa yang mungkin nanti akan di-share juga di Skalsa, ya. Jadi di situ sudah tergambarkan bagaimana cara mengontrol halusinasi. Kemudian membimbing pasien dalam memasukkan jadwal harian, ya. Kenapa di setiap terapi pada intervensi pada pasien gangguan jiwa, intervensi keperawatan, ya, nantinya di bagian-bagian akhir selalu mencantumkan membimbing pasien dalam menjadwal jadwal hariannya, ya. Karena apa? Pasien gangguan jiwa itu kan banyak mengalami kemunduran, salah satunya kemunduran memori, kemunduran dalam activity daily living. Nah, dengan cara membimbing pasien, memasukkan jadwal hariannya, itu diharapkan kita bisa meminimalisir gangguan memori dari pasien. Kemudian dengan dia mencatat, dia nanti akan ada referensi. Oh ya, jam segini jadwal saya apa? Nyapu, ngepel, atau tadi berlatih mengontrol halusinasi, ya. Nah, dengan catatan yang kita sepakati dengan pasien, harapannya pasien akan lebih mudah mengatur
jadwal kesehariannya. Sehingga dengan rutinitas itu ya kita kenal menjadi sebuah habits ya. Ala bisa karena biasa. Nah, peribahasa itu juga kita coba tanamkan ya, coba kita terapkan di strategi pelaksanaan pada pasien halusinasi ini. Sehingga ketika si pasien itu sudah merasa nyaman dengan aktivitas sehari-harinya, tentunya aktivitas yang positif. Nantinya pasien akan terbiasa dengan pola itu, ya. Oke. Nah, selanjutnya SP yang kedua. Untuk SP yang kedua, titik tekannya lebih mengarah pada memfasilitasi masalah dan latihan sebelumnya. Jadi untuk SP pertama itu kita tadi melakukan beberapa hal ya. Nah, ini yang disebut pengkajian halusinasi ya. Jadi SP1 itu biasanya lebih mengarah pada pengkajian halusinasi termasuk cara mengontrol. Nah, jika di SP pertama ini kita sudah mengajarkan bagaimana cara mengontrol halusinasi, berikut memasukkan jadwal harian. Di SP kedua, kita tugasnya adalah memfasilitasi masalah dan latihan sebelumnya. Jadi ketika melaksanakan SP kedua ini, ya kita pastikan SP pertama itu sudah selesai, ya. Artinya pasien sudah mengenali halusinasinya, pasien sudah bisa berlatih mengontrol halusinasi. Nah, setelah itu di SP kedua ini adalah kita menanyakan kendala apa yang dialami pasien untuk misalnya apakah dia masih sulit untuk menghardik halusinasinya. Bagaimana dengan halusinasinya? Masih terus muncul atau tidak? Nah, setelah kita tahu masalahnya, nah, berikutnya kita latihan ya, mengevaluasi atau memvalidasi latihan sebelumnya. Jika memang belum bisa, berarti kita tetap kembali ke SP1 ya. Catatan ya buat teman-teman, jika kita sudah mau masuk ke SP2, ternyata pasien belum bisa melaksanakan SP2, kita boleh kembali ke SP1 sampai kemudian si pasien bisa melaksanakan. Nah, ketika SP1 ini sudah bisa, baru kemudian kita tambahkan untuk SP2 ya. Nah, bisa jadi ini dilakukan berulang ya. Selanjutnya melatih pasien cara kontrol halusinasi dengan berbincang dengan orang lain. Ya, kalau tadi di awal cara mengontrol itu kita mengenalkan saja ya. Setelah si pasien mengenali halusinasinya, kemudian pasien tahu bagaimana cara mengontrol, di SP kedua ini kalau yang pertama itu misalnya dengan menghardik, ya dengan menghardik nanti kita akan lihat di contoh SP-nya ya dengan kalimat langsung. Di SP kedua kita melatih pasien cara mengontrol halusinasi dengan berbincang dengan orang lain, ya. Jadi ketika si pasien itu mendengar atau melihat halusinasinya, segera kita anjurkan pasiennya untuk ngobrol dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, membimbing pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian. Jadi berbincang dengan orang lain ini dimasukkan ke dalam jadwal harian pasien. Ya, itu untuk SP kedua. Selanjutnya SP ketiga masih sama. Jadi untuk pelaksanaan SP ketiga tetap di awal itu tugas perawat adalah memvalidasi masalah dan latihan sebelumnya. Latihan sebelumnya apa? Berarti berbincang dengan orang lain. Ya, itu kita evaluasi, kita validasi sejauh mana pasien sudah berhasil melaksanakan. Jika belum, berarti boleh kita ulang di pertemuan tersebut. Namun jika pasien sudah bisa menyebutkan, kemudian menggambarkan tindakannya, ya, nah baru kita masuk ke SP3, yaitu melatih pasien mengontrol halusinasi dengan kegiatan yang biasa dilakukan, ya, dengan aktivitas. Misalnya ketika dia mendengar halusinasi, sudah dihardik masih nongol aja ya.
masih terdengar atau masih melihat. Sudah mengobrol, masih melihat juga. Nah, cara ketiga adalah dengan mengontrol, melatih pasien melakukan kegiatan yang biasa dilakukan. Salah satunya misalnya menyapu, kemudian membersihkan tempat tidur, atau beraktivitas ringan lainnya yang ada di rumah sakit. Ya, oke. Ini biasanya kita anjurkan, kita lakukan dulu ya. Kita lakukan dulu, baru kemudian kita persilahkan pada pasien untuk mempraktekannya. Nanti untuk step-stepnya kita akan lihat di slide berikutnya. Selanjutnya membimbing pasien memasukkan jadwal harian ya. Sama, jadi memvalidasi, kemudian fase kerjanya sesuai dengan SP3, dan yang terakhir dievaluasi, memasukkan di akhir fase kerja, memasukkan ke dalam jadwal harian. Biasanya untuk langkah ini kita masukkan ke step RTL ya, seperti itu. Selanjutnya SP4. SP4 di halusinasi yaitu memvalidasi, masih sama, memvalidasi masalah dan latihan sebelumnya. Latihan sebelumnya berarti di SP3 ya. Ya, pastikan sudah pasien masih ingat, dan yang penting pasien sudah bisa ya. Kalau ternyata setelah direview pasien lupa, berarti kita ulang lagi ya, begitu seterusnya. Kemudian di berikutnya di fase 4-nya ini, inti fase 4 adalah menjelaskan cara mengontrol halusinasi dengan teratur dengan cara minum obat, prinsip 5 benar. Nah, pengecualiannya ya, di beberapa rumah sakit, terutama di Rumah Sakit Jiwa Magelang, SP4 ini ditaruh di SP2. Kenapa? Ya, jadi perlu teman-teman ingat, untuk pemberian, untuk cara mengontrol halusinasi dengan obat, dengan minum obat teratur, ini kan menggunakan prinsip 5 benar. Nah, ya, teman-teman ingat ya, benar waktu, benar cara, benar dosis, benar tempat pemberian ya, bernama pasien. Nah, 5 prinsip ini dijelaskan setelah pasien mengenal halusinasinya, ya. Setelah pasien mengenal dan tahu cara mengontrol halusinasi. Nah, salah satu cara mengontrol halusinasi itu adalah dengan minum obat. Kenapa? Kenapa minum obat itu kita dahulukan? Karena pada realitanya banyak pasien gangguan jiwa, terutama halusinasi, tidak bisa fokus ketika kita memberikan SP selanjutnya, sementara secara biologisnya dia persarafannya masih terganggu, ya. Dengan pemberian obat ini diharapkan ini bisa seiring sejalan ya. Jadi terapi medis jalan, terapi suportif, terapi modalitasnya juga jalan ya. Terapi keperawatannya juga jalan. Nah, oleh karenanya banyak kalau diurut-urutkan memang SP 1, 2, 3, 4 ini untuk minum obat. Tetapi pada pelaksanaannya SP4 ini di-change gitu ya, dinaikkan ke SP2 seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman tidak usah bingung manakala nanti ketika mungkin semoga ya Allah takdirkan ke rumah sakit jiwa ya, melakukan PKK jiwa, nanti seperti itu ya. Oke. Selanjutnya membimbing pasien memasukkan jadwal harian ya, hampir sama dengan SP1, 2, 3 ya. Jadi memasukkan jadwal harian pasien. Nah, selanjutnya ini. Ini adalah contoh halusinasi. Ini saya screenshot dari salah satu sumber di internet ya. Jadi teman-teman bisa melihat atau searching ya. Nanti teman-teman juga diharapkan bisa membuat di tugasnya nanti bisa membuat SP halusinasi dengan kalau bisa tidak sesuai ya dengan ini ya, maksudnya berbeda dengan ini. SP pertama, membantu pasien mengenal halusinasi, cara mengontrol halusinasi, mengajarkan pasien mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Nah, ini fokusnya adalah menghardik. Nah, untuk skema dari SP sendiri, jadi sebelum melakukan SP ini, terlebih dahulu kita menggambarkan DODS-nya ya. DODS-nya misalnya
data objektifnya pasien terlihat, misalnya senyum-senyum sendiri atau bicara sendiri. Kemudian didukung oleh pernyataan pasien, DS-nya misalnya. Pasien mengatakan, oh, mendengar suara-suara. Nah, itu diawali dengan kronologi seperti itu. Nanti baru kemudian kita ke strategi pelaksanaan dengan cara membuat kalimat langsung pada setiap fase kerja. Nah, di fase orientasi, di situ ada salam terapeutik ya. Untuk skemanya nanti mungkin akan dijelaskan di Bu Ririn ya, mungkin ya, nanti kita lihat saja. Di fase orientasi itu di situ ada salam terapeutik ya, dengan cara misalnya mengenalkan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Perawat Ita. Saya dari UHB. Di sini saya akan merawat Anda dari pagi, dari jam 7 sampai jam 2 misalnya, ketika nanti berkenalan dengan pasien. Ya. Kenapa seperti itu? Harapannya pasien bisa trust ya, bisa membina hubungan saling percaya dengan kita. Kemudian validasi. Validasi bisa dengan menanyakan perasaan pasien hari ini, ya. Kemudian keluhannya apa? Bisa tidur, bagaimana tidurnya? Nah, lakukan ini dengan teknik komunikasi terbuka, ya, open-ended question. Jadi dalam pelaksanaan SP sebaiknya teman-teman itu banyak belajar untuk menggunakan kalimat-kalimat yang memang membuka jawaban, ya open-ended gitu ya, membuka jawaban dari pasien karena sifatnya itu kita sambil menggali gitu ya. Jadi ketika pasiennya itu hanya ditanya sudah makan belum, pasti dia jawabnya hanya satu, udah atau belum, ya seperti itu ya. Jadi harapannya di sini baik di fase orientasi dan fase kerja kita belajar untuk menggali dengan menggali pasien, menggali informasi dari pasien dengan kalimat terbuka. Setelah melakukan validasi, kemudian kita melakukan kontrak waktu, ya kontrak waktu. Oh iya, jangan lupa senang dipanggil siapa, ya. Kita panggil nama pasien sesuai dengan nama kesukaannya. Ya, itu sangat penting untuk membina hubungan trust. Setelah validasi, kemudian kita melakukan kontrak. Kontrak ini berupa waktu, tempat, dan topik, ya. Biasanya untuk topik, pasien akan tergantung dari kita. Nah, di fase ini sebaiknya kita tidak langsung menentukan ya, tapi kita tanya dulu. Kira-kira Mbak hari ini mau ngobrol apa dengan saya? Nah, nanti ketika pasiennya misalnya bingung, baru kemudian kita tentukan apa yang akan kita bicarakan dengan pasien. Jangan lupa kontrak waktu berapa lama ya. Kalau bisa tidak lama-lama ya, tidak lebih dari 30 menit. Why? Kenapa? Tidak boleh lama-lama. Nah, biasanya kalau ngobrol dengan pasien gangguan jiwa terlalu lama, nantinya akan keluar dari tema ya. Ngobrolnya jadi ngobrol sosial. Nah, ini sangat dihindarkan ya. Karena tetap saja itu bisa berpengaruh terhadap kondisi terapeutik pasiennya. Nah, biasanya kita batasi dari 7 hingga 15 menit seperti itu ya. Berikutnya masuk ke fase kerja. Sebelumnya kita tanyakan kesiapan pasien. Kalau sudah siap, langsung masuk ke fase kerja. Nah, untuk fase kerja ini kita lihat inti dari SP yang tadi kita bahas. Misalnya tadi mengenal, ya ini ya, mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Nah, bagaimana untuk masuk ke fase kerja? Perhatikan kalimat-kalimatnya di sini ya. Apakah Pak D mendengar, apakah Anda mendengar suatu suara tanpa ada wujudnya? Apakah yang dikatakan suara tersebut? Jika iya, apakah yang dikatakan ya? Apakah suara-suara tersebut terdengar sewaktu-waktu atau kapan saja? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan ke pasien untuk menggali isi halusinasi pasien ya, menggali informasi tentang pasien. Ya, bagaimana mengenali pasiennya, halusinasi si pasien ini.
Ya, apa yang dirasakan saat mendengar suara tersebut. Nah, ini kan respon ya. Nah, apakah mengamuk, marah-marah, atau bagaimana? Atau malah senyum-senyum ya, atau malah senang gitu ya. Nah, itu nanti akan menentukan tadi apa? Ya, fase dari halusinasinya. Apa yang dilakukan saat mendengar halusinasi atau mengalami halusinasi tersebut ya? Ada 4 cara baru. Kemudian kita jelaskan dulu ya. Jadi setelah kita menggali halusinasi, kita jelaskan pada pasien ya. Ada kalimat sakti ya. Kalimat sakti yang harus kita bicarakan pada fase-fase ini. Jadi kita harus menegaskan pada pasien ya. Di sini kurang dicantumkan ya. Jadi saya percaya Anda mendengar atau saya percaya Anda melihat. Akan tetapi saya, perawat lain, dan pasien yang lain tidak mendengarnya. Nah, kenapa kalimat itu harus kita lontarkan di awal? Ini adalah sebagai salah satu kontrol bagaimana kita menanamkan orientasi realita pada pasien bahwa yang dialaminya itu bukan hal yang sebenarnya, ya. Sehingga kita perlu menegaskan di awal, ya. Bagaimana Bu kalau misalnya si pasien ini kemudian menolak atau menganggap, menganggap itu apa yang kita apa namanya kita sampaikan itu salah. Nah, berarti ini kembali lagi bahwa dia masih pada fase pertama, misalnya fase comforting gitu. Karena merasa asik dengan halusinasinya. Nah, jadi di awal orientasi ini kita harus katakan bahwa saya perawat perawat lain yang ada di sini tidak mendengarnya. Artinya yang mendengar itu hanya dia, gitu ya, hanya si pasien. Nah, di fase kerja ini juga nantinya kita akan sedikit mengenalkan bagaimana cara ya mengontrol. Untuk itu sebaiknya kita menanyakan apakah pasien itu sudah tahu atau belum. Ya, biasanya kalau pasien-pasien yang sudah sering dirawat, yang bolak-balik masuk ke rumah sakit jiwa, ketika kita tanya cara mengontrol halusinasi, itu biasanya mereka sudah tahu gitu ya. Tetapi bagaimana kok kondisinya kemudian mereka balik lagi? Ya kembali lagi. Ya nanti ke arah keperawatan pasien di keluarga ya. Jadi karena banyak faktor yang kemudian menyebabkan si pasien itu kambuh lagi, kemudian balik lagi ke rumah sakit. Ketika balik lagi ke rumah sakit, sebenarnya mereka kan sudah pernah diajarkan cara mengontrol halusinasi dan sebagainya. Banyak pasien-pasien yang sudah lama kemudian dikaji oleh mahasiswa, biasanya mereka sudah lebih pintar gitu ya, sudah lebih paham. Oh ya, saya ini kena halusinasi dan sebagainya. Cuma tadi ada beberapa yang memang belum bisa melaksanakan terapi itu dengan baik, terutama pada saat di rumah. Oke, nah setelah itu kita evaluasi. Ya, selanjutnya di sini kita ajarkan bagaimana cara menghardik halusinasi. Ya, setelah tadi kita katakan bahwa suara itu tidak benar, hanya dia yang mendengarnya. Berikutnya kita ajarkan bagaimana cara menghardik suara tersebut agar hilang dari pendengaran pasien. Nah, caranya dengan kita mempraktekkan dulu ya. Cara menghardik halusinasi, misalnya ketika dia mengalami halusinasi pendengaran, nah, tutup telinganya, ya, katakan dalam hati, ya, katakan dalam hati, jangan dikatakan dengan verbal. Kenapa? Karena kalau dikatakan dengan verbal, kalau kita mengajarkannya salah, nanti ketika pasien mengalami halusinasi, misalnya di pasar gitu ya, kita ajarkan dengan mengeraskan suaranya, nanti akan mengganggu suasana dan juga malah akan menarik perhatian orang lain ya. Jadi cara menghardik ini kita ajarkan dengan cara pasien mengatakan dalam hati, misalnya pergi kamu,
kamu suara palsu, kamu suara palsu, aku tidak mendengarnya, ya, pergi kamu. Nah, seperti itu. Setelah kita peragakan, ya, dilihat dari pasien, kemudian kita persilahkan pasien untuk melaksanakannya, ya. Tindakan kita itu kita persilahkan pasien untuk melakukannya. Nah, jangan lupa setelah pasien itu bisa melakukannya, kasih reinforcement positif, ya, reinforcement positif. Jadi bagus, wah, pintar dan sebagainya, ya. Ini fungsinya adalah untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kepercayaan diri pasien, ya. Berikutnya terminasi. Nah, bagaimana perasaan di fase ini? Kita tanyakan evaluasi subjektif dengan cara menanyakan perasaan pasien, evaluasi objektif dengan melihat responnya secara nonverbal. Selanjutnya lakukan RTL, ya, RTL. RTL ini masih ingat ya dari pertemuan sebelumnya? RTL ini adalah menegaskan fase kerja. Jadi tadi, misalnya tadi kan mengajarkan cara menghardik halusinasi. Nah, di RTL ini kita tanyakan, berarti nanti Bapak mau melaksanakan itu berapa kali dalam sehari? Nanti dicantumkan di jadwal harian ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk menekankan ke RTL-nya, kita kembali ke fase kerja. Nah, setelah melakukan RTL, baru kemudian melakukan kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya, seperti itu. Nah, untuk kontrak waktu, baik waktu, tempat, topik, seperti biasa ditekankan kita tanyakan dulu kesediaan pasien, ya. Mau jam berapa, mau di mana, ya, mau membahas tentang apa. Kalau pasiennya bingung, nah baru kita tentukan, ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di SP kedua, mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap. Intinya hampir sama seperti di SP pertama ya. Cuma bedanya ada di fase terminasi. Fase terminasi, maaf. Di fase kerjanya. Nah, untuk fase orientasi juga sama. Mungkin bedanya di validasi ya. Validasi ingat ya, prinsipnya adalah menanyakan bagaimana SP yang sebelumnya, ya, validasi masalah, ya, ketercapaian intervensi di fase sebelumnya. Nah, jika belum berarti kita ulang lagi. Nah, kalau sudah bisa, baru masuk ke fase berikutnya, SP2, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain, ya. Contohnya ini di fase kerja. Tolong, saya mulai mendengar suara-suara. Ayo ngobrol dengan saya. Atau kalau ada orang di rumah misalnya Kak D, katakan ya, Kak, ayo saya ajak ngobrol. Ini ada suara-suara. Nah, seperti itu ya. Jadi pasien itu didorong untuk bisa mengungkapkan secara verbal bahwa dia sedang didatangi halusinasi ya. Dengan cara mengobrol dengan orang lain yang memang ada, itu nantinya halusinasinya ini akan hilang. Selanjutnya terminasi. Ya, terminasi juga hampir sama ya. DSDO-nya, RTL, kemudian kontrak waktu. Nah, nanti teman-teman bagaimana membuat SP dengan langsung, dengan membuat kalimat langsung seperti ini. Ini hanya sebagai contoh. Untuk SP3, ya, ini contohnya juga melaksanakan aktivitas terjadwal. Ya, terjadwal. Misalnya apa? Sesuaikan dengan fase kerjanya. Ya. Kemudian menggunakan obat secara teratur. Ya. Di fase kerja ini kita anjurkan untuk pasien biasanya untuk fase ESP4 yang biasanya dilakukan di SP2, pasien ini kita bawakan contoh obatnya langsung ya. Jadi kalau nanti kalian ujian mendapatkan obat ya, harapannya obat pasien itu langsung dibawa gitu ya. Jadi kita sekalian mengorientasikan dengan kondisi nyata. Misalnya obatnya ada berapa macam.
Oh ini, obatnya biasanya kan kalau obat di gangguan jiwa itu obatnya berwarna-warni. Nah, kita bantu pasien untuk mengidentifikasi dari warnanya aja, nggak usah dari namanya. Kalau namanya misalnya apa tadi, chlorpheniramine, ya, trihexylpenidil dan sebagainya itu terlalu rumit ya untuk pasien. Jadi kita bantu identifikasi obatnya dengan warna. Oh yang pink, oh yang putih, oh yang merah, itu buat apa? Kapan waktunya? Nah, ajarkan 5 benar minum obat. Tekankan bahwa dia hanya boleh minum obatnya, bukan obat temannya, ya. Nah, seperti itu. Nah, fungsi mengenalkan 5 obat ini agar pasien itu patuh ya, patuh dalam minum obat. Oke. Untuk fase terminasi juga sama, tanyakan kembali ya secara verbal bagaimana dari fase kerja, kemudian RTL ya, masukkan ke jadwal harian, baru kontrak waktu. Ya, silahkan. Selanjutnya silahkan Anda membuat contoh SP sesuai materi kekerasan jiwa, buat videonya dengan berpasangan, upload ke Skausa sesuai petunjuk di RPP. Lakukan dengan penuh kesadaran dan senang hati ya. Semoga sukses. Jika ada pertanyaan bisa dibahas di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.